Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzila Dina Rahma dari program studi Diploma 3 Farmasi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan tablet kunyah atau chewable. Tablet kunyah atau chewable dimaksudkan untuk dikunyah di mulut sebelum ditelan, memiliki bentuk yang halus serta hancur, memberikan residu dengan rasa enak dalam rongga mulut, mudah ditelan dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak. Jenis tablet ini umumnya digunakan pada anak-anak ataupun lanjut usia, terutama pada sediaan tablet multivitamin, antasida, dan antibiotik tertentu. Tablet kunyah dibuat dengan cara dikempal langsung, umumnya menggunakan mannitol, sorbitol, atau sukrosa sebagai bahan pengikat dan pengisi. Berikut tabel zat yang akan diformulasi dengan zat aktif antalgin yang berfungsi untuk analgetik atau antipiretik. Alat yang digunakan ada mortir, stamper, penggaris, corong, timbangan analitik, gelas ukur, dan lain-lain. Berikut perhitungan bahan. Perhitungan bahan ada fase dalam dan fase luar. Yang pertama, kita menghitung fase dalamnya terlebih dahulu. Yang kedua, kita lanjut ke fase luarnya. Cara kerjanya terdapat ada 3 tahap. Yang pertama, ada pembuatan larutan pengikat. Dengan cara tuang air ke dalam wadah gelas sambil diaduk, suspensikan ke dalamnya bahan pengikat atau amilum, tambahkan sedikit air mendidih 1,5 berat pengikat dengan suhu 90 derajat Celcius. Teruskan pengadukan hingga diperoleh cairan yang kental dan putih. Tahap kedua ada proses granulasi. Dengan cara ayak zat aktif, bahan penghancur, dan pengisi sebelum dicampur menggunakan ayakan MES 30. Tuang zat aktif, bahan pengisi, dan penghancur ke dalam wadah baskom. Aduk homogen selama 5 menit, tambahkan larutan pengikat dengan suhu 60 derajat Celcius, aduk hingga menjadi massa yang kompak. Bila perlu, dapat ditambahkan air hangat. Selanjutnya, granulasi massa basah ini dengan diayak MES dengan 12 hingga terbentuk granul yang baik. Keringkan granul di dalam lemari pengaring yang telah dialasi kain batis pada suhu 40-50 derajat Celcius semalaman hingga kadar air granul kurang dari 5%. Yang ketiga, pencampuran akhir. Ayak granul yang telah kering dengan ayakan MES nomor 12, masukkan granul ke dalam kantong plastik, tambahkan ke dalamnya bahan penghancur, glidan, dan anti-adheren yang telah diayak dengan MES nomor 12. Kocok kantong selama 15-5 menit. Hasil pengamatan. Hasil pengamatan terdiri dari 2 evaluasi. Yang pertama ada evaluasi granul yang terdiri dari uji laju alir, uji bobot jenis, uji kompresibilitas, uji pengetapan, uji pemampatan, dan suhu istirahat. Yang kedua ada evaluasi tablet, yaitu ada uji keseragaman bobot dengan 20 tablet, uji keseragaman ukuran dengan 20 tablet, uji kerenyahan atau friability, dan uji kekerasan tablet menggunakan 20 tablet. Pembahasan. Pembuatan tablet kunyah dengan zat aktif antalgin yang berfungsi untuk analgetik atau antipiretik dengan cara pembuatan menggunakan metode granulasi basah. Karena antalgin merupakan zat aktif yang tahan terhadap pemanasan dan tahan lembab. Obat ini dibuat untuk pasien yang susah untuk menelan sediaan obat seperti tablet dan kapsul. Dan biasanya tablet dikunyah sering dikonsumsi oleh anak-anak karena memiliki rasa yang manis. Metode granulasi basah merupakan yang terluas digunakan orang dalam memproduksi tablet kompresi. Pembuatan granulasi basah, hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan cairan pengikat ke dalam campuran serbuk, melewatkan sediaan yang lembab melalui ayakan. Granul yang dihasilkan melalui pengayakan ini dikeringkan lalu diayak kembali dengan ayakan yang ukuran lebih kecil.
Dalam metode granulasi basah, yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat sediaan fase dalam dan luar. Sesudah sediaan granul selesai dibuat, tahap berikutnya yaitu mengevaluasi granul, yaitu dengan menguji berat jenis, persen kompresibilitas, uji pengetapan, uji pemampatan, dan uji sudut diam. Dan diketahui atau dapat disimpulkan bahwa granul memenuhi persyaratan. Selanjutnya, proses evaluasi tablet yang meliputi uji keseragaman bobot, uji kekerasan, uji kerenyahan, waktu hancur, uji keseragaman ukuran, dan setelah melakukan pengujian dapat diambil kesimpulan bahwa tablet telah memenuhi persyaratan. Kesimpulannya, pada percobaan yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa untuk mendapatkan hasil yang baik dan tepat, dapat dalam pembuatan harus memperhatikan hal-hal yang dapat merusak mutu sediaan. Sekian pemaparan yang saya dapat informasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.